Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryaman Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengkoneksikan project Android Studio kita dengan Firebase. Pertama-tama kita buat new project dulu. Nah, kali ini saya akan mencontohkan dengan empty activity. Nah, ini bebas saja, misalnya tes Firebase. Finish. Nah, sekarang menunggu untuk build gradernya. Oke. Nah, kita tutup dulu. Yang pertama langsung pergi ke Gradle script. Nah, di sini yang jadi sorotan itu adalah build Gradle untuk project. Ini untuk project, yang kedua itu build Gradle untuk modul. Yang ketiga adalah settings.gradle. Nah, jadi ketiga bagian ini yang akan kita gunakan. Oke. Lalu kita akan mendaftarkan dulu ke Firebase. Nah, kalau belum masuk ke Firebase, nanti teman-teman akan dihubungkan dengan login ke Firebase atau registrasi. Kalau sudah, lalu ke Go to Console, lalu ke Add Project. Nah, di sini bebas saja tes Firebase. Oke, continue. Nah, ini bisa di-enable atau tidak di-enable. Kali ini saya akan menggunakan agar tidak di-enable. Nah, kita tunggu. Nah, project is ready. Lalu continue saja. Nanti akan diarahkan ke console.firebase ya. Lalu kita akan bagi ke Android karena kita akan menghubungkan dengan Android Studio. Nah, di sini yang jadi patokan adalah Android package name itu harus sesuai. Untuk melihat Android package name, teman-teman bagi ke Gradle, terus ke modul. Ya, ini ya. Gradle modul. Nah, nanti teman-teman akan lihat com.arif.testfirebase. Nah, ini harus disesuaikan dengan Firebase nanti di sini gitu. Jadi harus sesuai antara Firebase dan Android Studio. Nah, untuk nickname-nya ini bebas, bisa my app dan sebagainya gitu ya, serta teman-teman. Nah, ini untuk debug signing sertifikat SH1 itu kita peroleh dari ke Gradle, lalu klik ini icon Gradle-nya, lalu kita ketik signing report seperti ya, signing report, klik enter. Nanti akan dihasilkan kode-kode seperti ini. Nah, nanti teman-teman salin aja yang SH1 ya, ini copy, lalu pergi ke Firebase, lalu klik register app. Tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya kita download google.service.json. Nah, ini terus kita klik folder, show in folder. Nanti akan diarahkan ke file hasil download kita. Nah, ini kita copy saja, ctrl-c, atau copy, pergi ke Android Studio. Nah, di sini teman-teman ke project. Nah, di sini di Android ini kita klik, terus pilih ke project. Di project kita ke app. Setelah kita ke app, di app kita klik kanan, lalu
paste. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, bagaimana sih kita untuk mengecek ini sudah benar atau enggak? Kita cek lagi package name itu com.arif.testfirebase itu harus sama dengan build Gradle modul. Ya, di sini nih ya, default config com.arif.testfirebase. Agar tidak bingung, ini kita pindah lagi ke Android. Kita cek lagi di build Gradle modul. Nah, di Google Service.json itu harus sama package name dan build Gradle-nya di default config di build Gradle modul. Oke. Selanjutnya kita pergi lagi ke Firebase, klik next. Oke, selanjutnya kita akan setting di build Gradle di project dan di modulnya nih ya, app modul. Tadi kan kita sudah pergi ke project dan modul seperti itu. Nah, untuk di project, jika teman-teman seperti saya gitu ya, hanya muncul seperti ini, teman-teman bisa copy semua saja ini, copy semuanya, lalu Ctrl copy, Ctrl C. Nah, ini di replace saja. Nah, ini kan ada titik-titik, ini di hapus. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kan beda nih, harus di setting manual. Teman-teman bisa pergi ke settings.gradle selanjutnya, lalu copy Maven Central. Jadi fungsi ini adalah repository untuk Android Studio kita gitu. Nah, selanjutnya di sini di dependencies kita tambahkan lagi class path Android tools build Gradle. Nah, ini untuk class path dependency project kita gitu ya. Nah, ini berada di build Gradle projects, build Gradle projects ya. Ya, ini yang project build Gradle. Nah, selanjutnya kita akan setting di modulnya nih, build Gradle app modulnya. Nah, karena di Android Studio kita itu sudah main lengkap, kita copy saja yang seperlunya saja gitu. Yang ada itu kan apply plugin, ini di copy lagi. Nah, ini di luar ini ya, hati-hati teman-teman, ini di luar, di bawah jadi plugin. Jadi terpisah ya, sesudahnya plugins. Nah, selanjutnya kita copy lagi yang dependencies yang implementation platform. Oke. Nah, yang di dependencies paling bawah kita Ctrl V. Oke. Seperti itu. Selanjutnya karena sudah step-stepnya, ini kita klik next saja. Nah, sebelum kita continue to console, kita cek lagi nih, ini sudah bisa atau tidak. Klik say no. Jadi prosesnya akan berjalan. Nah, jika teman-teman mengalami error seperti ini, tidak apa-apa. Karena ini memang ada perbedaan versi di Android Studio ya. Ya, antara di Firebase dan Android Studio ini. Nah, untuk menanggulanginya, nah kita itu bisa ini ke settings.gradle. Nah, itu berada di Gradle, scripts, terus setting Gradle ya. Nah, terus kita pergi ke dependency resolution management. Nah, di sini kita akan ganti menjadi preferred settings. Prefer settings. Seperti itu, lalu kita klik try again. Nah, ini sudah terhubung ya, tidak ada error. Nah, kita akan untuk mengeceknya kita pergi ke tools, ke Firebase.
Nah, tadi kan sudah berhasil ya. Lalu kita klik continue to console. Sudah masuk. Nah, kini kita akan menggunakan fiturnya itu analytics. Kita get started aja. Nah, ini untuk merefresh. Oke. Nah, ini app is already connected to project as Firebase. Berarti ini sudah berhasil ya. Nah, karena ini belum oke, belum hijau, kita uh, rerun aja nih connection flow-nya. Oke. Kita pergi ke test Firebase tadi. Dia akan dihadapkan seperti pop up, your Firebase Android app has been created in Firebase. Terus connect. Nah, ini artinya sudah connect ya. Connected. Selanjutnya untuk real time database kita get started lagi. Nah, ini sudah connect juga. Nah, artinya kita sudah berhasil mengkoneksikan project kita dengan Firebase. Jadi seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.